Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3851. Bernard Arnault tidak menyangka Charlie akan segera memunggungi dia. Dia tidak berani bercanda tentang kualifikasinya untuk pelanggan. Meskipun dia duduk di atas harta keluarga lebih dari 1 triliun yuan, begitu dia mati untuk menikmatinya, harta itu bisa dikatakan tidak berharga. Jadi, dia memutarnya hingga hampir seketika, dan buru-buru memasang wajah bernada rendah dan memohon, "Jangan marah, Tuan. Tolong beritahu Tuan Cameron, katakan saja bahwa saya bersedia membeli barang tambahan." Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan yang gemetaran, menunjuk ke segel giok Chuangwo di lengan Zakari, seluruh gigi dan berkata, "Bukankah itu segel giok Chuangwo? Aku membelinya." Charlie menunduk dan berkata, "Mungkin tidak cukup bagimu untuk hanya membeli segel giok dari kerajaan Chuan." Hati Bernard Arnault berkedut. Dia terkekeh, dan bertanya dengan suara gemetar, Lalu apa lagi yang kamu ingin aku beli?" Lagi pula, dia melirik tas palsu Zakari yang menonjol, dan berkata dengan cepat, "Mengapa saya tidak membeli botol anggur perunggu tadi juga? Apakah bisa?" Charlie menggelengkan kepalanya, mengeluarkan daftar penjualannya ketika dia berbelanja barang di toko tadi siang. Dia berkata, "Lihat sendiri, bos kami belanja lusinan produk, besar dan kecil, di toko Anda. Sekarang Anda berada di toko kami. Anda baru belanja 2 jenis produk di sini, yang agak tidak masuk akal, bukan?" Bernard berseru. Tetapi dalam daftar Anda itu, semua distribusi hanya berjumlah 1 juta yuan. Ini, segel giok ini bernilai 300 hingga 400 juta yuan, sudah ratusan kali lebih tinggi dari jumlah. Kalau kamu ingin membalas, kamu tidak bisa begitu kejam. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh. Setiap orang adalah pengusaha, dan yang mereka perhatikan adalah timbal balik. Jika Anda menyebut ini balas dendam timbal balik, maka itu sedikit tidak berarti. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami tidak membeli dan menjual dengan paksa. Jika Anda tidak senang, kami tidak harus melakukan bisnis ini. Maaf, ini semua salahku. Bernard benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa pembelian ratusan juta atau miliaran RMB adalah masalah sepele. Hal yang paling menakutkan adalah, bagaimana jika dirinya berhasil menawar pil peremajaan di peletangan dengan harga lebih dari puluhan miliar dolar, dan penyelenggara tiba-tiba meminta saya memesan ulang di tempat. Itu akan menjadi angka astronomi. Jadi, dia buru-buru membungkuk kepada Charlie dan berkata, "Tuan, saya baru saja menggunakan kata-kata yang salah. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Beritahu saya berapa banyak barang yang harus saya beli, berapa banyak yang harus dicocokkan. Selama barang masih dalam toleransi saya tidak akan mengucapkan kata pun." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit memohon, "Selain itu, tolong beritahu atasan Anda, katakan saja bahwa saya menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus kepadanya. Mulai sekarang, merek saya, untuk produk apapun, saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan 2 salinan untuk bos Anda. Jika ada lusinan warna berbeda dari model yang sama, saya juga akan mengatur untuk memberikan 2 salinan dari setiap nomor warna. Angkat tangan Anda dan biarkan saya pergi." Charlie berkata dengan ringan, "Anda berbicara tentang masa depan, mari kita bicara tentang pembelian Anda terlebih dahulu." Saat dia berbicara, dia melambai ke Zakari dan memerintahkan, "Zakari, bawa segel giok dan botol anggur perunggu itu ke Tuan Arnault." "Baiklah." Zakari mengangguk dengan cepat, mengeluarkan 2 peninggalan budaya palsu itu dengan anggun, dan meletakkannya di atas meja. Charlie kemudian berkata, "Lihatlah hal-hal baik apa lagi yang kamu miliki di sana. Tawarkan beberapa lagi untuk Tuan Arnault." Zakari dengan cepat membuka paket itu, mencari sebentar, menemukan gulungan gambar. Dia menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata, "Tuan Wade, ini hal yang bagus. Buka dan lihatlah." Charlie mengambil gulungan itu,
Dan begitu dia mulai memegangnya, dia bisa merasakan bahwa itu terbuat dari kertas beras tua, dan itu pasti lukisan modern. Setelah itu, dia membuka lukisan itu secara perlahan, dan terkejut ketika dia melihat seluruh lukisan itu. Ini, ternyata lukisan klasik dunia, Mona Lisa. Apalagi itu adalah Mona Lisa dalam gaya lukisan tradisional Tiongkok. Ketika Bernard Arnault melihat ini, dia ingin mati. Menurutnya, ini tidak menghina IQ. Bukan. Charlie sendiri tercengang dan menatap Zachary. Matanya penuh pertanyaan. Bab 3852. Setelah itu, Charlie memasukkan mata padanya, yang berarti, saya benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa tentang kamu bajingan. Lebih baik kamu melakukannya sendiri. Meskipun Zachary takut dengan angka astronomi Charlie yang tidak masuk akal, dia juga pembohong senior di jalan antik selama bertahun-tahun. Dia memiliki pengalaman praktis yang sangat kaya, jadi dia dengan cepat beradaptasi dengan situasi ini. Jadi dia terkekeh, dan dengan cepat berkata kepada Bernard, "Tuan Arnault, lukisan yang saya perkenalkan kepada Anda ini cukup untuk mengejutkan seluruh kalangan lukisan timur dan barat." Lagi pula, dia berkata, semua orang tahu bahwa Da Vinci mulai membuat lukisan Mona Lisa pada tahun 1500 tetapi izinkan saya memberitahu Anda, lukisan ini bukanlah lukisan asli Da Vinci. Itu dilakukan oleh seorang pelukis hebat bernama Zhao Mengfu pada akhir dinasti Lagu dan awal dinasti Yuan Tiongkok. Sebelum dia selesai berbicara, dia menunjuk ke lukisan di tangan Charlie dan berkata dengan serius, Ini yang ada di tangan Tuan Wade. Yang dilukis oleh Da Vinci dimodifikasi berdasarkan salinan ini. Ciptaan kedua. Terus terang saja, ciptaan Da Vinci adalah plagiarisme. Bernard Arnault ingin menangis, tetapi berseru, apakah ini mungkin? Da Vinci adalah master yang paling saya kagumi, dan lukisan Mona Lisa merupakan mahakarya. Bagaimana bisa itu plagiarisme? Wajah Zachary serius, dan dia berkata dengan serius, lihat, ini telah menyentuh titik buta kognisi Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, lukisan ini dibuat oleh Tuan Zhao Mengfu atas perintah Kublai Khan, Han Agung dari dinasti Yuan. Perkiraan waktu penciptaan seharusnya pada akhir tahun 1275 lebih dari 200 tahun lebih awal dari Da Vinci. Bukankah sudah jelas sekilas? Siapa yang meniru siapa? Omong kosong, Bernard berkata dengan marah. Ini benar-benar tidak mungkin. Dan lihat sendiri, wanita dalam lukisan Anda memandang barat. Bagaimana mungkin ada wajah barat di China saat itu? Wanita itu, seperti kerusakan besar. Apa yang kamu katakan? Zachary sama sekali tidak bingung. Dia tersenyum, dan buru-buru berkata, jadi, Anda harus mendengarkan dengan sabar memperkenalkan saya. Dikatakan bahwa pada tahun 1275 M, sebuah peristiwa besar dengan dampak yang luas terjadi dalam sejarah dunia. Apakah kamu tahu itu apa? Bernard Arnault berkata dengan marah. Saya tidak tahu. Zachary berkata dengan sangat serius. Tuan Arnault, saya tidak berbicara tentang Anda. Anda tidak dapat menggurui menghasilkan uang. Anda harus membaca lebih banyak buku dan sesekali memahami sejarah. Setelah selesai berbicara, terlepas dari ekspresi Bernard yang ingin muntah darah, dia berkata dengan ekspresi yang dalam, izinkan saya memberitahu Anda. Tahun 1275 M adalah saat penjelajahan barat terkenal Marco Polo tiba di Tiongkok. Zachary menatap Bernard dan bertanya, kamu seharusnya tahu perjalanan Marco Polo, kan? Bernard Arnault menjadi gila. Dia menyeringai dan berkata, aku tahu. Tapi apa keseluruhannya dengan Mona Lisa? Zachary menghela nafas dan menghela nafas. Memang benar mereka tidak tahu itu tidak takut. Setelah berbicara, dia melanjutkan untuk menjelaskan. Izinkan saya memberitahu Anda. Marco Polo mengalami kesulitan yang tak terhitung dan datang ke Yuan Shangdu pada musim panas tahun 1275, dan diterima dengan hangat oleh Kublai Khan. Untuk mempromosikan pertukaran budaya antara Timur dan Barat, Kublai Khan memerintahkan Zhao Mengfu, seorang pelukis terkenal saat itu, untuk menunjukkan kepada Marco Polo dan rombongannya keterampilan luar biasa teknik melukis Tiongkok. Saat itu, Marco Polo kebetulan punya pembantu bernama Mona Lisa.
Tuan Zhao Mengfu menggunakan pelayan ini sebagai model untuk membuat lukisan ini. Seluruh penciptaan memakan waktu setengah tahun. Dari musim panas tahun 1275 hingga musim dingin tahun 1275. Berbicara tentang ini, Zakari tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Saat itu, Kubilai Khan memberikan lukisan ini kepada Marco Polo. Marco Polo benar-benar mengira sebagai harta karun. Dia membawanya dan membawanya kembali ke barat. Sayang sekali setelah Marco Polo kembali ke barat, dia masuk penjara karena kekacauan itu. Dan lukisan ini hilang dalam kekacauan itu. 200 tahun kemudian, lukisan ini berpindah ke tangan Da Vinci. Da Vinci sangat terinspirasi setelah melihatnya. Dia menirunya siang dan malam selama lebih dari 10 tahun sebelum dia menciptakan versi Mona Lisa yang terkenal. Dan setelah lukisannya selesai, dia menyerahkan Mona Lisa yang dibuat oleh Zhao Mengfu ini kepada para pelayannya untuk dibakar. Oleh karena itu, Zakari menatap Bernard dan bertanya dengan serius, "Tuan Arnauld, apakah Anda mengerti sekarang?" Bab 3853. Bernard Arnauld memandangi wajah serius Zakari. Dan pada saat tertentu dia hampir berhasil dicuci otak oleh Zakari. Dia memandang Zakari, lalu ke Mona Lisa di tangan Charlie. Dan kembalinya beberapa kali, otaknya sudah kesurupan. Charlie juga tahu bahwa Zakari berbicara omong kosong. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia dapat membuat rangkaian cerita seperti itu dengan ribuan liku-liku. Dia tidak dapat menahan diri untuk menikmati lelaki tua itu di dalam hatinya. Keterampilan kosong omongnya pasti bisa dianggap kelas 1. Namun, Bernard Arnauld dengan cepat sadar dan tahu bahwa ini pasti cerita acak yang dibuat oleh Zakari. Mengesampingkan apakah cerita ini benar atau tidak, bahkan jika itu benar, tidak mungkin orang-orang ini mengambil lukisan ini untuk diri mereka sendiri. Dari botol anggur perunggu-perunggu plastik berkilau, terlihat bahwa dua orang di depannya hanya ingin mengeksploitasi uangnya. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil setengah dari keuntungannya. Jadi, dia menangkupkan tangannya ke arah Zakari, dan berkata dengan wajah yang menyakitkan, "Tuan, saya menyaksikan kefasihan Anda. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Charlie lagi, dan berkata, "Tuan, tolong beri lukisan ini harganya." Charlie mengangguk, dan berkata dengan serius, "Mona Lisa yang diduga plagiarisme sekarang tergantung di Museum Louvre di Prancis. Meskipun tidak mungkin untuk dilelang, saya kira jika dijual, setidaknya bisa dijual seharga $1 miliar." Ketika Bernard Arnauld mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. "Jika Anda berani meminta harga tinggi untuk barang rongsokan ini, saya lebih suka tidak berpartisipasi dalam peletangan pil Huichun, dan saya tidak akan pernah menerima mode distribusi Anda." Segera setelah itu, saya mendengar Charlie berkata sambil tersenyum, "Lukisan di tangan saya, segel giok dan botol anggur perunggu, 3 barang ini semuanya, Anda bisa mengeluarkan 2 miliar yuan." Bernard Arnauld tercengang setelah mendengar ini. 2 miliar, dia tidak bisa mengerti siapa yang akan diretas, sehingga mereka berani meminta 2 miliar hanya untuk 3 potong rongsokan ini. Jadi, dia langsung berkata, 2 miliar terlalu banyak. Bukankah puluhan juta atau bahkan 100 juta sudah cukup untuk menutupi hilangnya 1 juta pembelian item tambahan? Bahkan jika saya diminta untuk membagikan 1 juta, itu sudah cukup. Ini 1.200 kali lipat. Saat dia berbicara, dia tertegun dan berkata, "Jika kamu tidak tahu malu, maka aku lebih baik menyerah pada peletangan ini daripada menerima permintaan yang berlebihan darimu." "Tidak masalah," Charlie berkata dengan ringan. "Lelang pil peremajaan akan diisi dengan banyak orang kaya. Jika Anda melewatkan ini, akan ada lagi yang masuk. Tidak akan ada yang kurang. Hanya seperti tas di toko Anda. Beberapa orang kaya saja yang dapat mengambilnya. Anda tidak pernah peduli dengan orang yang menyetujui persyaratan tambahan membeli item-item lainnya." Charlie berkata lagi, "Tuan Arnauld, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan. Jika Anda menolak membeli barang-barang ini dan menarik diri dari pelanggan, Anda akan dilarang berlangganan dalam pelanggan selanjutnya seumur hidup."
Anda sebaiknya memilih dengan hati-hati. Setelah mendengar hal tersebut, Bernard Ernor langsung ketakutan dan berkata dengan cepat, "Tuan, kalaupun Anda memaksa saya membeli barang tambahan, Anda tidak perlu meminta 2 miliar, kan?" Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Arnault. Tidak ada ruang tawar-menawar bagi Anda di sini. Anda memiliki begitu banyak toko mewah di seluruh dunia. Dan Anda tidak tahu berapa banyak kekayaan yang Anda kumpulkan dengan gila-gilaan memaksa aturan tambahan barang setiap tahun. 100 miliar mungkin bisa dikatakan kurang. Sekarang Anda tidak senang mengeluarkan 1 miliar. Kalau begitu, saya rasa Anda tidak perlu berpartisipasi dalam lelang ini. Simpan uangmu dan kembali ke Prancis." Meskipun Bernard Arnault sangat marah, jauh di lubuk hatinya dia sudah mengaku. Bab 3854. Dia sendiri adalah pencetus syarat tambahan itu. Dengan mengandalkan trik baru ini, dia telah menghasilkan ratusan miliar. Oleh karena itu, dia sangat memahami bahwa pedagang memiliki kepercayaan untuk meminta konsumen membeli barang adalah karena mereka memiliki kepercayaan mutlak terhadap produknya. Begitu mereka mengetahui bahwa konsumen siap mendapatkan produk ini dengan biaya berapapun, mereka cukup percaya diri untuk meminta konsumen membeli barang tersebut. Tas bernilai lebih dari 100.000 yuan harus cocokkan dengan barang bernilai 200.000 yuan. Jam tangan bernilai lebih dari 200.000 yuan harus cocokkan dengan barang bernilai 40.000 hingga 500.000 yuan. Saat ini, dia tidak bisa mengharapkan pil peremajaan. Jika dia diminta untuk membeli, dia hanya bisa memuaskan gigi dan rasanya. Lagi pula, jika dia keluar untuk hangout, dia harus selalu membayarnya kembali. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata kepada Charlie, "Oke, 2 miliar adalah 2 miliar." Charlie mengangguk puas, dan berkata dengan ringan, "Nanti, Tuan Cameron dari Shangri-La akan memberi Anda nomor rekening perusahaan. Anda dapat langsung mengatur keuangan untuk mengirim uang." "Oke," Bernard mengangguk dengan sedih, dan berkata sambil menahan amarahnya, "Aku akan mengatur pembayarannya secepat mungkin." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Arnault, ke depannya, Anda harus lebih jujur dalam berbisnis. Jual barang dengan harga berapapun yang Anda tetapkan. Jangan selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan ekstra dengan mengandalkan sistem pemasaran dan distribusi kelaparan. Pepatah kami orang Tionghoa mengatakan, jika kami melakukan terlalu banyak hal yang tidak bermoral, itu akan merusak moralitas dan merugikan generasi mendatang." Bernard Arnault bertanya dengan marah, "Bukankah kamu sama?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bos kami telah mengatakan bahwa setelah uang pembelian barang tambahan Anda ditransfer ke rekening Shangri-La, dia tidak akan mengambil 1 sen pun. Dia akan menyumbangkan semuanya untuk rencana perbaikan gizi siswa wajib pendidikan pedesaan China. Kami tidak sama dengan Anda. Hal yang sama adalah, apa yang kami lakukan adalah hal yang baik, dan apa yang Anda lakukan adalah jahat." Dalam kata-kata orang Tionghoa kuno, membantu orang kaya dan membantu orang miskin. Bernard bertanya dengan heran, "Apa rencana perbaikan gizi ini?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Ini rencana pengentasan kemiskinan yang dibuat dengan dana dari negara, tetapi hanya ditujukan untuk siswa yang menerima pendidikan wajib. Menurut standar 4 yuan per hari, itu memberikan subsidi makanan untuk lebih dari 20 juta siswa pedesaan di seluruh negeri. Dihitung berdasarkan fakta bahwa setiap anak di daerah pedesaan yang dilanda kemiskinan makan siang sebesar 4 yuan sehari. 2 miliar yuan dapat menyediakan makan siang untuk 1,4 juta anak di daerah pedesaan yang dilanda kemiskinan sepanjang tahun. Ini bisa dianggap sangat bermanfaat." Charlie berkata lagi, "Tetapi pahala ini tidak ada ketentuannya dengan Anda, kecuali Anda juga mengambil inisiatif untuk menyumbangkan 2 miliar lagi." Apakah aku harus menyerah juga?" Bernard Arnault ingin mati saat ini. Yang paling dia takuti sekarang adalah setelah Charlie memaksanya untuk membeli barang, dia juga akan memaksanya menyumbangkan uang. Melihat wajahnya yang panik, Charlie mencibir dan berkata, "Tuan Arnault, jangan terlalu takut. Jika Anda tidak ingin menyetujuinya, kami tidak akan memaksa Anda. Lagi pula, melon bengkok tidak manis." Bernard Arnault akhirnya menghela napas lega.
Salah satu hal yang paling tidak disukainya dalam hidup adalah menyumbangkan uang. Dalam penampilannya, uang itu diperolehnya sendiri, dan dia bisa membelanjakannya dengan cara apapun. Tetapi dia tidak bisa menyumbangkannya. Menjanjikan untuk membagikan 2 miliar yuan sudah merupakan kerugian besar. Dia tidak mau membayar uang lagi. Tetapi jika itu terjadi, 2 miliar itu cukup untuk membuat dagingnya sakit dalam waktu yang lama. Bab 3855. Melihat Bernard Arnault telah menyerahkan uangnya dan mengaku, Charlie berkata kepadanya dengan puas, "Tuan Arnault, pembelian barang untuk sementara selesai. Tetapi bos kami masih memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda." Bernard Arnault berkata dengan cepat, "Tolong beritahu." Charlie berkata dengan ringan, "Daftar pembelian yang saya tunjukkan tadi, Anda harus merahasiakannya. Jangan sampai orang lain tahu." Bernard Arnault berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir tentang ini. Saya pasti tidak akan mengungkapkannya ke dunia luar." "Itu bagus." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang aku butuh bantuanmu." Bernard Arnault dengan cepat bertanya, "Jika Anda memiliki hal lain, beritahu saya." Charlie berkata dengan santai, "Bos kami tidak terlalu menyukai toko Anda di Aurus Hill. Maksudnya adalah, Anda bisa mengatur untuk menutup toko itu secepat mungkin. Jangan pertahankan orang di toko tersebut. Bukalah semua pembelian. Tidak ada komisi. Tidak satu sen pun." Bernard Arnault sendiri sudah sangat membenci toko ini. Dia tentu saja setuju tanpa ragu ketika mendengar ini. Dan berkata, "Tolong jangan khawatir. Saya akan menutup toko tersebut hari ini. Dan semua orang di toko akan keluar." "Oke." Charlie mengangguk puas. Dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Anda bisa singkirkan barang antik yang tak ternilai ini. Kami akan pergi dulu." Dengan mengatakan itu, Charlie memasukkan ketiga benda itu ke dalam pelukannya sekaligus. Lalu menyapa Zachary. Dan meninggalkan Presidential Suite bersama. Begitu dia keluar dari ruangan, Zachary tidak bisa menahan napas dan berkata, "Anda, Tuan Wade, Anda sangat kejam. Aku akan membiarkanmu memakai omong kosong itu. Anda tidak berani belanja harga 200.000 di jalan antik. Tetapi Anda tega meminta orang tua itu untuk 2 miliar. Ini hampir puluhan juta kali keuntungannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Zachary, kamu tampil baik hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan meminta Ishak menyiapkan 2 juta uang tunai untukmu nanti." Setelah mendengar ini, Zachary dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Wade, bukan itu yang saya maksud. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan terserah Anda. Saya tidak iri sama sekali." Charlie berkata, "Ini sedikit dari hatiku. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkanmu membantu dengan sia-sia." Zachary buru-buru menolak, "Tuan Wade, ini tidak lebih dari upaya kecil untuk saya. Harga pembelian beberapa barang itu juga sangat murah. Saya baru saja datang untuk membantu Anda mengadakan pertunjukan. Bagaimana saya berani mengambil Anda uang?" Charlie tersenyum ringan. "Zachary, ambillah jika aku memberikannya padamu. Tidak perlu sopan padaku." Zachary berseru, "Tuan Wade, jika Anda benar-benar ingin memberikannya kepada saya, tolong sumbangkan juga atas nama saya." Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Zachary dengan kagum, dan berkata sambil tersenyum, "Zachary, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Ini bukan 200 yuan, ini 2 juta. Zachary berkata dengan tegas, "Ya, Tuan Wade, saya sudah memikirkannya. Anda bahkan menyumbangkan 2 miliar. Berapa besar nilai 2 juta saya?" Melihat sikapnya tegas, Charlie mengangguk dan berkata, "Oke. Saya tidak pernah menyangka kamu, Zachary, memiliki kesadaran ini. Jangan khawatir, saya akan menyumbangkan 2 juta lagi atas nama kamu." Zachary berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak, Tuan Wade." Charlie ingat omong kosong Zachary barusan, dan dia memang cukup baik. Charlie bertanya kepadanya, "Zachary, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan setahun dengan menipu di jalan antik?" Zachary berkata dengan malu-malu, "Sejujurnya, Tuan Wade, penghasilan saya sangat tidak stabil. Kadang-kadang saya tidak dapat membuka pesanan sebulan,
Tetapi kadang-kadang saya menjual pesanan besar dan saya tidak harus bekerja selama beberapa bulan. Bab 3856. Zakari berkata lagi, versi lukisan Cina Mona Lisa yang Anda lihat barusan dilukis oleh seorang siswa dari Akademi Seni Rupa dengan harga 500 yuan per buah. Biasanya, saya meminta harga di jalan antik semuanya di atas 80.000. Kalau saya menjual pasangan seperti itu, saya biasanya tidak akan menjualnya selama 2 bulan. Terutama karena saya khawatir orang akan datang ke rumah saya. Charlie bertanya kepadanya, jika seseorang datang ke rumahmu, bagaimana biasanya kamu menghadapinya? Zakari mencibir 2 kali, dan menjelaskan, jika menemukanku, aku akan mengembalikan uangnya. Saya biasanya memesan hidangan ketika saya melihat orang. Jika saya mampu membelinya, saya akan bertarung dengannya sampai akhir. Bagaimanapun, saya bisa bertahan di jalan antik. Prinsip dasar berbisnis adalah tidak pernah mengembalikan uang. Charlie bertanya lagi, lalu bagaimana jika kamu bertemu dengan seseorang yang tidak mampu kamu beli? Zakari menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika saya bertemu seseorang yang tidak mampu saya beli, pilihan pertama saya biasanya lari. Kalau saya bisa melarikan diri, semuanya akan baik-baik saja. Kalau saya tidak bisa melarikan diri, saya akan rela kehilangan uang. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jadi, kalau kamu tidak dapat menyelesaikan setiap pesanan, berapa banyak uang yang dapat kamu peroleh dalam setahun? Zakari menghitung dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum. Kalau semua jenis situasi dihitung, saya biasanya bisa mendapatkan 4-500 ribu dalam 1 tahun. Charlie mengangguk, dan berkata, bagaimana kalau begini? Saya akan memberi kamu gaji pokok 800.000 setahun. Kamu harus berhenti menipu orang di toko barang antik. Kamu berubah pikiran dan mengikuti Albert, dan ikuti perintahnya. Zakari tercengang saat mendengar ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan memintanya bekerja di sisi Albert. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Wade, saya bukan siapa-siapa. Mengapa Anda menganggap saya bisa bekerja dengan Tuan Rhodes? Charlie berkata sambil tersenyum. Albert lebih dari pemberani, tapi dia tidak sepintar itu. Pasti bagus baginya untuk memiliki seseorang sepertimu di sisinya. Kamu bisa menjadi penasihat militer berkepala anjingnya. Charlie sangat menghargai beberapa keunggulan Zakari. Meskipun pria ini berasal dari latar belakang yang sederhana, dia dapat dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas. Dan yang terpenting, dia memiliki kecepatan reaksi yang cepat. Kemampuannya beradaptasi di tempat jauh lebih baik dari orang biasa. Jika orang seperti dia ditempatkan di jalan antik, sungguh sia-sia menipu dan menculik ratusan ribu setahun. Jadi, dia memandang Zakari dan bertanya, apakah kamu ingin memikirkannya? Beri saya jawaban yang jelas setelah memikirkannya. Tidak perlu memikirkan itu, Zakari berkata dengan cepat. Tuan Wade, saya bersedia mengikuti Anda dan Albert untuk melakukan pekerjaan terbaik saya. Bagi Zakari, tidak mudah mencari nafkah di jalan antik. Dia harus merancang semua jenis jebakan untuk menipu orang. Dan dia juga harus waspada terhadap orang lain yang datang ke pintunya. Selain itu, dia tidak terlalu populer di jalan antik. Orang lain bisa merobohkan panggungnya. Jadi dia sangat menantikan kesempatan untuk mengunjungi dermaga yang lebih andal. Setidaknya untuk membuat hidupnya lebih mudah di masa depan. Charlie mengangguk puas, dan berkata, baiklah, aku akan menelepon Albert. Kamu bisa pergi ke Heaven Spring dan menemuinya nanti. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan memintanya pergi langsung ke Albert. Kalau dia mengikuti Albert, dia akan berani berjalan menyamping di Aurus Hill. Sama sekali tidak ada yang berani memprovokasi dia. Memikirkan hal ini, Zakari mengangguk dan membungkuk dengan penuh semangat, dan terus mengulang, oke, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade. Bab 3857. Tidak mudah bagi Zakari untuk menikmati nafkah di Aurus Hill tahun ini. Lagi pula, dia terlibat dalam beberapa kegiatan yang abu-abu. Dia sering dikejar-kejar seperti anjing, dan bahkan berdetak terus-menerus. Hidupnya tidak bijaksana. Alasan utamanya adalah tidak ada orang yang bisa melindunginya.
Bukannya Zachary tidak pernah berpikir untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang di jalan. Terutama Carter yang bertugas di jalan antik. Namun, di mata Carter, dia hanyalah seorang penipu tingkat rendah. Belum lagi Carter tidak berpikir serius. Bahkan anak buah Carter pun tidak berpikir serius. Oleh karena itu, jika Charlie tidak membantu, bahkan karakter seperti Carter akan jauh dari jangkauannya. Tapi sekarang Charlie meminta untuk mengikuti Albert sebagai master di masa depan. Ini setara dengan menariknya ke beberapa posisi. Antara lain, mulai hari ini dan seterusnya, dia dapat dianggap sebagai bawahan langsung Albert. Dia serta Jaden dianggap berasal dari sekolah yang sama. Dia akan langsung setingkat lebih tinggi dari Carter, yang tidak dapat dia capai sebelumnya. Justru karena menyadari hal ini, Zachary sangat berterima kasih kepada Charlie. Charlie memandang dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, dan mengatakan kepadanya, "Zachary, setelah kamu mengikuti Albert, jangan pergi ke jalan antik lagi untuk terlibat dalam trik dan penipuan seperti itu." Meskipun Albert orang jalanan, namun bisnisnya saat ini telah sepenuhnya berubah. "Jangan gunakan otakmu setelah pergi ke sana," Zachary dengan cepat menyatakan. "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengikuti ajaran Anda dan tidak akan pernah menyentuh hal-hal najis ini lagi." Charlie mengangguk, selalu merasa ada yang salah dengan kata-kata Zachary, dan dia merasa sedikit tidak nyaman setelah menginstalnya dengan cermat. Setelah dipikir-pikir, dia baru saja mendapat 2 miliar dari Bernard Arnault. Dibandingkan dengan Zachary, itu adalah ayam kecil yang bertemu dengan Tyrannosaurus Rex. Namun, kebetulan, Charlie tidak berencana mengambil uang dari Bernard untuk dirinya sendiri. Dia berencana menyumbangkan semua uang itu untuk amal. Dengan cara ini dia merasa jauh lebih nyaman. Charlie segera menelepon Albert dan bertanya kepadanya, "Albert, kamu di mana?" Albert menjawab, "Tuan Wade, saya di Heaven Spring. Apa perintahmu?" Charlie berkata, "Saya menemukan seorang master untuk Anda. Karena Anda berada di Heaven Spring, saya akan meminta dia pergi ke Heaven Spring dan menemui kamu sebentar lagi." Albert bertanya dengan heran, "Kamu menemukan master untukku, Tuan Wade? Siapa dia?" Charlie bertanya sambil tersenyum. "Zachary Evans dari Jalan Antik. Kamu tahu dia?" Albert terkejut, dan berkata, "Saya tahu, Tuan Wade. Anda berencana menjadikan dia menjadi master saya." Pada saat ini, Zachary di sebelah Charlie tampak gugup. Dia Albert takut tidak puas menyukainya atau tidak menyukai sama sekali. Charlie berkata dengan tegas saat ini, "Benar. Saya pikir Zachary sangat pintar dan memiliki cara yang baik dalam melakukan sesuatu. Dia bisa lahir dengan kamu dan memberi inspirasi baru dalam menangani masalah tertentu." Albert berkata sambil tersenyum, "Saya pernah mendengar laki-laki tua ini sangat hantu. Tetapi saya belum banyak berhubungan dengan dia. Karena Tuan Wade mengatakan demikian, maka laki-laki tua ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa." Setelah selesai berbicara, dia langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Wade, minta bocah tua ini datang kepadaku. Aku akan membawanya." "Ya," Charlie berkata, "aku akan memintamu pergi sekarang." Charlie menutup telepon dan berkata kepada Zachary, "Saya sudah menyapa Albert. Kamu bisa langsung menuju Heaven Spring membahasnya sekarang. Ikuti dia untuk mengenalnya dengan baik di awal. Dalam konteks bisnis, berpikir lebih banyak dan melakukan lebih banyak penelitian. Lihat apakah kamu memiliki ide unik." Zachary membungkuk penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Master Wade. Saya akan menenggelamkan diri dan belajar keras." "Terima kasih Master Wade, atas dukungan dan pembelajaran Anda. Kebaikan dan kecerahan Anda yang besar tidak akan pernah terlupakan." Bab 3857. Tidak mudah bagi Zachary untuk menikmati nafkah di Aurus Hill tahun ini. Lagi pula, dia terlibat dalam beberapa kegiatan yang abu-abu. Dia sering dikejar-kejar seperti anjing, dan bahkan berdetak terus-menerus. Hidupnya tidak bijaksana. Alasan utamanya adalah tidak ada orang yang bisa melindunginya. Bukannya Zachary tidak pernah berpikir untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang di jalan, terutama Carter yang bertugas di Jalan Antik. Namun, di mata Carter, dia hanyalah seorang penipu tingkat rendah.
Belum lagi Carter tidak berpikir serius. Bahkan anak buah Carter pun tidak berpikir serius. Oleh karena itu, jika Charlie tidak membantu, bahkan karakter seperti Carter akan jauh dari jangkauannya. Tapi sekarang Charlie meminta untuk mengikuti Albert sebagai master di masa depan. Ini setara dengan menariknya ke beberapa posisi. Antara lain, mulai hari ini dan seterusnya, dia dapat dianggap sebagai bawahan langsung Albert. Dia serta Jaden dianggap berasal dari sekolah yang sama. Dia akan langsung setingkat lebih tinggi dari Carter, yang tidak dapat dia capai sebelumnya. Justru karena menyadari hal ini, Zachary sangat berterima kasih kepada Charlie. Charlie memandang dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, dan mengatakan kepadanya, "Zachary, setelah kamu mengikuti Albert, jangan pergi ke jalan antik lagi untuk terlibat dalam trik dan penipuan seperti itu." Meskipun Albert orang jalanan, namun bisnisnya saat ini telah sepenuhnya berubah. "Jangan gunakan otakmu setelah pergi ke sana," Zachary dengan cepat menyatakan. "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengikuti ajaran Anda dan tidak akan pernah menyentuh hal-hal najis ini lagi." Charlie mengangguk, selalu merasa ada yang salah dengan kata-kata Zachary, dan dia merasa sedikit tidak nyaman setelah menginstalnya dengan cermat. Setelah dipikir-pikir, dia baru saja mendapat 2 miliar dari Bernard Arnault. Dibandingkan dengan Zachary, itu adalah ayam kecil yang bertemu dengan Tyrannosaurus Rex. Namun, kebetulan, Charlie tidak berencana mengambil uang dari Bernard untuk dirinya sendiri. Dia berencana menyumbangkan semua uang itu untuk amal. Dengan cara ini dia merasa jauh lebih nyaman. Charlie segera menelepon Albert dan bertanya kepadanya, "Albert, kamu di mana?" Albert menjawab, "Tuan Wade, saya di Heaven Spring. Apa perintahmu?" Charlie berkata, "Saya menemukan seorang master untuk Anda. Karena Anda berada di Heaven Spring, saya akan meminta dia pergi ke Heaven Spring dan menemui kamu sebentar lagi." Albert bertanya dengan heran, "Kamu menemukan master untukku, Tuan Wade? Siapa dia?" Charlie bertanya sambil tersenyum. "Zachary Evans dari Jalan Antik. Kamu tahu dia?" Albert terkejut, dan berkata, "Saya tahu, Tuan Wade. Anda berencana menjadikan dia menjadi master saya." Pada saat ini, Zachary di sebelah Charlie tampak gugup. Dia Albert takut tidak puas menyukainya atau tidak menyukai sama sekali. Charlie berkata dengan tegas saat ini, "Benar. Saya pikir Zachary sangat pintar dan memiliki cara yang baik dalam melakukan sesuatu. Dia bisa lahir dengan kamu dan memberi inspirasi baru dalam menangani masalah tertentu." Albert berkata sambil tersenyum, "Saya pernah mendengar laki-laki tua ini sangat hantu. Tetapi saya belum banyak berhubungan dengan dia. Karena Tuan Wade mengatakan demikian, maka laki-laki tua ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa." Setelah selesai berbicara, dia langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Wade, minta bocah tua ini datang kepadaku. Aku akan membawanya." "Ya," Charlie berkata, "aku akan memintamu pergi sekarang." Charlie menutup telepon dan berkata kepada Zachary, "Saya sudah menyapa Albert. Kamu bisa langsung menuju Heaven Spring membahasnya sekarang. Ikuti dia untuk mengenalnya dengan baik di awal. Dalam konteks bisnis, berpikir lebih banyak dan melakukan lebih banyak penelitian. Lihat apakah kamu memiliki ide unik." Zachary membungkuk penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Master." Vivian bertanya dengan cemas, "Kapan dia memesannya?" "Dia sudah membayar," pihak lain berkata. "Tampaknya telah membayar uang muka 10.000 yuan. Itu akan diselesaikan hari ini." Ketika Vivian mendengarnya, dia langsung menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Karena baru niat uang, tidak apa-apa. Beef, jangan jual mobil ini padanya. Jual saja milikku. Aku mau." Bab 3859. Begitu pihak lain mendengar Vivian ingin membeli 718, dia berkata tanpa sadar, "Silakan. Harganya 600.000 yuan. Uang muka minimal 300.000 yuan. Asuransi untuk tahun pertama lebih dari 10.000 yuan. Bukan saya membahas, dari mana kamu bisa mendapatkan uangnya?" Vivian merenung dan berkata, "Oh, siapa yang kamu anggap remeh? Izinkan saya memberitahu kamu. Saya mendapat penjualan besar hari ini. Saat gajian tanggal 15 bulan depan,
saya akan mendapat komisi 300.000 yuan. Sial, seru pihak lain. Sebenarnya, penjualan besar apa? Kamu bisa mengumpulkan 300.000 yuan. Bung, saya bekerja sangat keras menjual mobil bekas. Itu hanya 18.000 yuan per. Kalau kamu begitu mudah menghasilkan uang, saya akan pergi ke tokomu untuk wawancara suatu hari nanti. Vivian tersenyum bangga. Oh, apa menurut kamu semua orang bisa masuk ke toko kami? Toko kami hanya merekrut beberapa orang setiap tahun. Ada ratusan pesaing. Dan tingkat penghargaan bahkan tidak 1%. Ya, apalagi kami melayani pelanggan kelas atas. Toko memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi kami. Selain citra dan temperamen, juga kualifikasi akademik dan kemahiran bahasa Inggris. Saya pikir bahasa Inggris saja dapat membuat kamu berhenti. Sial, pihak lain berkata dengan marah. Bukankah hanya menjual pakaian, sepatu, tas, dan topi di konter? Mengapa begitu menuntut? Ibuku bahkan tidak lulus sekolah dasar, dan dia bekerja di sebuah departemen store sampai dia pensiun. Vivian tersenyum dan berkata, kain gombal yang dijual di departemen store tidak bisa dibandingkan dengan toko kami. Di toko kami, harga sepasang sepatu mulai dari 7 atau 8 ribu. Shawl berharga 3 hingga 5 ribu. Keluarkan tugas kami, yang mana lebih baik dari semua departemen store. Semua di deretan toko, semuanya mahal. Dia berkata lagi, hei, aku serius. Kamu harus mencari cara untuk menyimpan ponsel untukku dulu. Aku akan mengambil waktu tepat tanggal 15 bulan depan. Pihak lain berpikir dan berkata, bagaimanapun, kamu harus membayar pada dealer mobil. Kalau kamu ingin saya menyimpan mobil ini, tidak mudah bagi saya. Bos pasti tidak akan setuju. Vivian bertanya kepadanya, bukankah kamu mengatakan bahwa orang itu hanya membayar 10.000 yuan sebagai deposit? Itu bukan deposit, dia hanya membayar 10.000 yuan. Mungkin dia akan menyesalinya sebentar lagi. Paling buruk, saya akan membayar lebih. Pesan mobil dan ambil pada tanggal 15 bulan depan. Mendengar ini, pihak lain langsung merasa lega, dan berkata, kalau kamu jujur dan ingin mengambil mobil ini, kamu dapat membayar deposit 100.000 yuan kepada dealer. Setelah menerima deposit, saya akan mengendarai mobil ini dari showroom ke gudang belakang. Rekan saya yang lain tidak akan bisa menjualnya. Kalau kamu datang untuk mengambil mobil tanggal 15 bulan depan, saya akan memperjuangkannya dengan bos. Tanyakan padanya untuk memberi Anda beberapa hal lagi. Vivian bertanya dengan bingung. Mengapa saya harus membayar begitu banyak untuk deposit? Bukankah 20.000 yuan sudah cukup? 20.000, pihak lain berkata dengan canggung. Kalau kamu datang untuk mengambil mobil besok atau lusa, sebenarnya tidak ada masalah dengan setoran 20.000. Kuncinya adalah kami harus menyimpannya sampai tanggal 15 bulan depan. Dalam waktu yang lama, bos kami mungkin tidak ingin menyimpan 20.000 yuan untuk Anda. Kenapa? Vivian sedikit kesal, dan berkata, karena saya membayar deposit, saya akan mengambil mobilnya. Dia takut aku tidak jadi membenarkannya. Kalau aku tidak jadi mengaku, dan aku sudah memberi 20.000 yuan, uang itu akan menjadi miliknya. Apalagi yang tidak mau dia lakukan. Pihak lain berkata tanpa daya, hei, kamu tidak mengerti prinsip jual beli mobil bekas. Setiap mobil di showroom kami dibeli oleh bos kami dengan uang asli. Biaya modalnya sangat tinggi. Bos membeli mobil bekas, sekitar 500.000 hingga 600.000 yuan. Tol jembatan setidaknya beberapa ratus sehari. Dan biaya modal saja akan melebihi 20.000 setelah menunggu kamu selama 20 hari. Tentu saja, semakin cepat kamu bergerak, semakin hemat biaya. Dia berkata lagi, setoran 100.000 yuan sudah cukup untuk mengembalikan darah ke dealer mobil. Di sisi lain, kamu juga tahu bahwa bosku adalah seorang penjudi. Kalau dia berisiko lebih banyak chip, dia tentu saja ingin berjudi. Anda mungkin tidak dapat membayar pembayaran terakhir, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk mendapat 100.000 yuan dari Anda. Dikombinasikan dengan dua aspek ini, dia pasti siap menunggu selama 20 hari. Vivian mengerti alasannya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, oke, 100.000 adalah 100.000.
Lagi pula, kinerja saya sudah terganggu. Komisi pasti akan menyelesaikannya bulan depan. Kamu kirimkan nomor rekening. Saya akan mentransfer uangnya. Pihak lain mengingatkan dengan sangat baik. Saya harus mengingatkan kamu. Sobat, kamu harus memastikan kamu mengambil mobil tanggal 15 bulan depan. Kalau tidak, kalau kamu melanggar kontrak, 100.000 yuan akan hilang sia-sia. Vivian menyarankan, dan bertanya dengan ragu-ragu. Meminta kamu memperpanjangnya sampai tanggal 20 bulan depan. Agar saya segera menanggapi keadaan darurat. Kadang-kadang tim keuangan kami membayar upah terlambat 1 atau 2 hari. Itu tidak masalah. Pihak lain berkata dengan lugas. Setoran 100.000 yuan. Saya dapat menyimpannya untuk kamu sampai hari terakhir bulan depan. Bab 3860. Vivian menghela napas lega. Dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus sekali. Pasti akan aman. Pihak lain berkata, baiklah. Saya akan mengirimkan rekening dealer mobil. Kamu membayar terlebih dahulu. Lalu rekam video. Menyajikan dengan jelas bahwa kamu secara sukarela membayar deposit sebesar 100.000 yuan untuk memesan mobil ini. Sebelum tanggal 31 bulan depan, kamu bayar sisa uang muka dan ambil mobilnya. Nanti saya tuliskan dan kirimkan nomor rangka dan nomor mesin mobil. Kamu tinggal membaca sambil merekam videonya. Vivian bertanya dengan heran. Sesederhana itu. Saya tidak perlu pergi ke toko untuk menandatangani kontrak. Pihak lain berkata sambil tersenyum. Saat ini, sebagian besar kontrak ditandatangani dengan video. Bahkan bank dan perusahaan sekuritas meminta pelanggan untuk merekam video sendiri. Ini sederhana dan nyaman. Dan tidak ada risiko. Kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin. Oke, Vivian setuju. Dan berkata, kalau begitu kirimkan saya salinan spesifiknya. Saya akan merekam video. Segera. Pihak lain dengan nyaman mengirimkan 1 set copywriting. Saat istirahat, dia berlari ke ruang ibu dan bayi di pusat dunia dan merekam seluruh salinannya dalam sebuah video. Tak hanya itu. Dia juga menunjukkan kartu identitasnya selama proses perekaman video yang diminta oleh pihak lain. Tertulis dengan jelas dalam salinan bahwa dia sendiri bersedia menyerahkan 100.000 yuan kepada dealer mobil untuk memesan Porsche 718 ini. Dan membayar sisa saldo 200.000 yuan sebelum akhir bulan depan. Juga menyelesaikan asuransi untuk memenuhi kontrak. Tanggung jawab atas pelanggaran kontrak juga sangat sederhana. Jika dia gagal membayar saldo dan mengambil mobil dalam batas waktu, 100.000 yuan akan digunakan sebagai ganti rugi yang diberikan ke dealer mobil. Karena penanggung jawab kedua belah pihak dan nomor sasis mobil tersebut dalam video, itu sudah memiliki kekuatan hukum. Setelah itu, dia mengirimkan video tersebut ke pihak lain. Setelah pihak lain memastikan bahwa tidak ada masalah, dia memberikan nomor rekening dealer mobil. Vivian segera membuka mobile banking dan mentransfer 100.000 yuan. Karena isi dari kontrak video adalah sekitar 100.000 yuan yang dicairkan. Ketika dia mentransfer 100.000 yuan ke rekening pihak lain, perjanjian tersebut sudah berlaku sepenuhnya. Setelah itu, dia melihat saldo rekeningnya. Ketika dia menemukan bahwa hanya tersisa 6.000 yuan di rekeningnya, dia merasa agak kosong di hatinya. Namun, ketika dia mengira akan menerima komisi sebesar 300.000 yuan bulan depan, dan kemudian dia bisa mendapatkan Porsche 718 favoritnya, dia menjadi sangat bersemangat lagi. Dia tahu bahwa mulai saat ini, dia tinggal menghitung hari, dan tanggal 15 bulan depan akan menjadi hari besar dalam hidupnya. Dia ingin menyebutkan mobil pertama dalam hidupnya, dan itu adalah mobilnya sendiri. Mobil sport Porsche yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dia bahkan mulai berfantasi tentang perasaan dikelilingi oleh mata iri tetangganya setelah dia kembali ke lingkungannya dengan mobil sport yang baru dibelinya. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan WeChat dari manajer tokonya. Manajer toko bertanya dalam pesan suara, "Vivian, kemana kamu pergi selama jam kerja? Aku menunggumu, cepat kembali. Ada sesuatu yang serius terjadi." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.